Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mahasiswa sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, belajar, kuliah seperti biasa, walaupun kita melaksanakannya tidak seperti biasa. Biasanya kita ketemu muka langsung, namun untuk hari ini karena ada kebijakan dari pemerintah sehubungan dengan COVID-19, maka kita kuliah online dan dapat bertemu muka langsung. Namun ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk menjadi kompeten, dan semangat kita untuk menjadi guru yang siap menghadapi tantangan, siap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang oleh Pak Menteri kita disebut dengan RPP 1 halaman, walaupun kenyataannya nggak bisa kita buat jadi 1 halaman. Maka saya lebih cenderung menyebutnya RPP 1 halaman tapi bukan 1 halaman. Maksud sekalian, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah melihat penampilan teman kita dan sudah diberikan perbaikan-perbaikan dengan harapan perbaikan-perbaikan itu menjadi catatan bagi Anda semua, sehingga nanti ketika Anda yang tampil, perbaikan-perbaikan itu atau kesalahan-kesalahan itu tidak muncul lagi, ya, dan menjadi catatan penting buat Anda, sehingga tampil berikutnya menjadi lebih baik. Namun pada kesempatan ini, pada kuliah kita kali ini, Bapak ingin menyampaikan keterampilan guru yang harus disiapkan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, pertama penampilan, ya, penampilan guru. Penampilan guru ini ada 2, ya, ada fisik fisiologis dan ada perwujudan. Fisik fisiologis itu ada gerak, suara, kontak, diam, ya. Dan perwujudan itu adalah mencakup cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, keluasan, keterampilan berkomunikasi, penguasaan komponen mengajar, dan penguasaan bahan. Coba kita perhatikan. Penguasaan bahan itu ternyata adalah bagian ke-8 dari perwujudan. Artinya apa? Dia ada pada lapisan paling bawah. Jadi pertama dulu orang akan melihat dulu cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita berbicara. Terakhir baru penguasaan bahan. Bukan berarti penguasaan bahan itu tidak penting, tapi jauh lebih penting di antaranya adalah cara berpakaian kita. Kalau cara berpakaian kita urak-urakan, maka penguasaan bahan kita akan hilang. Fisik fisiologis juga gitu, gerak, suara, kontak mata, ya, termasuk kontak mata ketika kita memandang seseorang, ya, memandang siswa kita, pandangan kita itu juga kontak, ya, fisik fisiologis namanya. Bahkan diam pun itu adalah
Satu, penampilan fisik fisiologis. Gerak. Walaupun dia perlu, tapi tak semuanya harus kita lakukan gerak. Suara juga demikian. Suara penting, jelas, keras. Tapi tidak semua suara kita itu harus keras. Bahkan ketika kita tak bersuara, diam pun itu kadang-kadang sangat diperlukan pada saat tertentu dan momen tertentu pula. Nah, dalam penampilan guru dalam pembelajaran itu, guru berfungsi sebagai informator dan komunikator, organisator, konduktor, ya, motivator, katalisator, direktur, pencetus ide, mediator, penyebar luas ide, fasilitator, dan evaluator. Jadi begitu banyak peran guru yang harus dilaksanakan guru dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita tidak akan mengulas satu-satu, tapi nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas mengingat waktu. Nah, sekarang kalau tadi adalah penampilan, sekarang kita masuk kepada keterampilan mengajar. Jadi penampilan tadi ada fisik fisiologis, ya, fisik fisiologis dan perwujudan. Nah, sekarang keterampilan ada berapa pula nih, ya? Ternyata banyak juga. Ya, di antaranya ada keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, menutup pelajaran, memberi penguatan, mengadakan variasi, pengelolaan kelas, memimpin diskusi, mengajar kelompok kecil dan kelompok besar, atau perorangan, peragaan atau demonstrasi, supervisi. Semua ini adalah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh guru. Kita tahu bahwa yang namanya keterampilan itu kuncinya adalah trial atau latihan. Mustahil orang menjadi terampil kalau yang tidak pernah berlatih. Terampil adalah kemampuan terintegrasi antara kemampuan otak dan otot. Keterpaduan atau integrasi antara kemampuan otak dan otot. Dia berupa kinerja, ya, atau performance. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba membahas keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran. Mari kita lihat, ya. Keterampilan membuka pelajaran itu apa tujuannya? Antara lain adalah memunculkan perhatian. Jadi membuka pelajaran itu memunculkan perhatian, memberikan batasan tugas, gambaran pendekatan, hubungan antar topik yang hari ini atau materi hari ini ada nggak hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Atau bahkan ketika awal semester pun ada nggak hubungan topik yang kita berikan di awal semester ini dengan semester yang lalu. Nah, itu. Jadi perlu adanya keterampilan membuka pelajaran. Apa saja komponennya? Menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, buat kaitannya, ya. Mahasiswa sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, membuka pelajaran itu ada beberapa yang harus kita pahami dengan baik, ya. Membuka pelajaran adalah bahagian pertama dari tahapan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Apa saja itu? KBM itu yang pertama adalah pendahuluan. Kedua, kegiatan inti. Ketiga, kegiatan penutup. Maka
membuka pelajaran itu ada di bagian pendahuluan. Apa saja yang harus ada dalam pendahuluan itu? Ya, pertama, mempersiapkan siswa untuk belajar. Bisa dalam bentuk absen misalnya, bisa dalam bentuk tanya jawab. Intinya adalah mengambil perhatian siswa atau memunculkan perhatian siswa atau peserta didik. Jadi, dalam membuka pelajaran itu mesti ada memusatkan perhatian atau mempersiapkan siswa untuk belajar. Antara lain apa saja? Mengabsen, mengecek ruangan, apakah ruangan sudah rapi, meja yang tadinya susunannya nggak bagus bisa dirapikan, atau sampah yang ada di dalam kelas yang sekiranya akan mengganggu perhatian untuk belajar, ya. Mungkin gorden yang tadinya tertutup, terbuka, sehingga orang lewat akan mengganggu perhatian, tutup, dan sebagainya. Intinya adalah membuat atau memunculkan perhatian siswa untuk belajar. Nah, apalagi yang harus ada dalam komponen pembelajaran di pendahuluan itu? Apersepsi, yaitu kegiatan yang sengaja dibuatkan oleh guru dalam rangka menggali pengetahuan sedianya siswa atau pengetahuan yang ada pada diri siswa atau pengalaman yang pernah dialami oleh siswa atau peserta didik yang ada hubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Lalu bentuknya apa saja? Bisa tanya jawab, bisa ceramah, atau bahkan penugasan, ya. Itu persepsi. Kemudian motivasi. Motivasi adalah kegiatan yang dirancang atau yang dilaksanakan oleh guru dalam rangka mendorong atau menimbulkan semangat siswa untuk belajar, mengikuti pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Maksudnya sekalian, ya. Jadi komponen-komponen ini tadi, ya, menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, memberikan acuan. Itu dia, acuan itu adalah bentuk mau dibawa kemana nih peserta didik kita, ya. Buat kaitan apa keterkaitan antara kita belajar ini dengan pengalaman harian, kita belajar ini dengan kehidupan kita apa sih, bermakna nggak, ya. Maksud sekalian, sebagai contoh pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang RPP, maka dalam RPP itu sudah kita sebutkan, ini contoh dari kegiatan atau pendahuluan yang disampaikan oleh siswa. Yang disampaikan oleh guru dalam menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Demikian untuk sebagai pengantar pada perkuliahan ini. Selanjutnya silakan diikuti video berikutnya, ya. Dan ini untuk supaya dapat dipahami dan
dapat dirancang kegiatan seperti apa kiranya yang dapat kita masukkan untuk memunculkan keterampilan membuka pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.